Ibu, Bapak, serta hadirin sekalian, pada hari ini saya akan menguraikan topik Dhamma sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh pemandu acara, bahwa topik hari ini saya angkat terkait dengan cara mengarahkan diri dengan benar. Mengapa kita patut mengetahui atau memahami cara mengarahkan diri dengan benar? Karena hal ini menjadi fondasi dasar bagi umat Buddha dapat memiliki perkembangan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan praktik dhammanya. Tanpa usaha mengarahkan diri dengan benar, maka seseorang akan mengalami kesulitan untuk memiliki kemajuan dan praktik dhamma dengan benar pula. Guru Agung Buddha memberikan 3 nasihat kepada mereka yang memiliki sada terhadap ajaran beliau. Dan nasihat ini diajarkan oleh semua Buddha, bukan hanya Buddha Gautama saja. Bahkan Buddha-Buddha sebelumnya, sama Sambuddha yang telah merealisasi ajaran kebenaran ini dengan benar, mereka pun juga memberikan anjuran 3 hal ini, yang bahkan oleh ibu bapak sudah sering didengar oleh umat Buddha khususnya, ya, terkait menghindari perbuatan buruk, menambah perbuatan bajik, dan membersihkan batin sendiri. Kenapa kita mengangkat topik mengenai cara mengarahkan diri dengan benar, ibu bapak? Kalau ibu bapak ditanya, siapa orang yang paling punya potensi utama bisa mengarahkan diri kita dengan benar? Siapa kira-kira ibu bapak? Diri sendiri, betul. Diri sendiri. Diri sendiri ini begitu memiliki kualitas yang sangat penting, bahkan yang paling utama dalam memberikan arahan yang terbaik bagi diri sendiri. Tetapi jika diri sendiri ini tidak berusaha dan berjuang untuk mengarahkan diri sendiri ke arah hal-hal yang baik dan benar, maka ya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam usaha merealisasi kebenaran. Nah, dikatakan bahwa setelah seseorang bisa menghindari perbuatan buruk, Guru Agung Buddha menyarankan agar kita ini melakukan kebaikan. Dan yang terakhir itu adalah mengupayakan untuk membersihkan atau mensucikan batin sendiri. Kenapa ibu bapak kita harus membersihkan batin sendiri? Karena orang lain tidak punya kapasitas untuk membersihkan batin kita. Demikian juga diri kita ini tidak punya kapasitas untuk membantu membersihkan batin orang lain. Dan ini adalah satu arahan dari para bijaksanawan, guru-guru Dhamma yang harus kita ingat ibu bapak. Bukan hanya sekedar kita ini memberikan anjuran kepada orang lain, tetapi semestinya orang yang tahu cara mengarahkan diri dengan benar harus juga menasehati diri sendiri. Begitu. Pada hari ini saya akan menguraikan tentang 4 cara secara Dhamma dalam hal cara mengarahkan diri dengan benar. Bagaimana ketika seseorang itu belum terarah pada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka harus mengembangkan 4 hal ini di dalam kehidupannya, agar mereka bisa terhubung pada hal-hal yang bajik juga. Apa yang pertama atau hal awal yang harus dilakukan ketika seseorang ingin mengarahkan dirinya dengan benar? Yang pertama ibu bapak, kalau seseorang ingin mengarahkan diri dengan benar, dia harus bergaul dengan
orang-orang yang baik dan bijaksana. Begitu. Bagaimana kita bisa mengetahui orang itu baik dan orang itu bijaksana? Kadang-kadang kita berpikirnya demikian. Orang yang baik akan membawa 4 kemajuan, 4 perkembangan dalam kehidupan kita. Orang yang tidak baik, yang tidak bijaksana, maka akan membawa 4 keruntuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang baik, apa 4 perkembangan yang akan muncul dalam kehidupan kita? Pertama, kita akan berkembang dalam kesejahteraan material. Ya, semua orang tidak mau ya hidupnya susah. Ya, yang diharapkan adalah kesejahteraan yang pertama adalah kesejahteraan materi. Walaupun masing-masing individu itu sangat subjektif sekali. Yang dimaksud kesejahteraan materi itu seperti apa sih lah? Ya rata-rata orang bisa mengatakan, oh saya sudah kaya. Kayanya karena sudah punya 1 rumah, 1 mobil, 1 perusahaan. Ya. Tapi ada orang yang merasa dirinya cukup kekayaannya dengan memiliki 2 rumah, 2 mobil, ya, atau perusahaan di seluruh Indonesia, baru mengatakan dirinya kaya. Nah, kesejahteraan ini memang setiap individu berbeda satu sama lain. Tetapi setidaknya Ibu Bapak, mereka-mereka yang sejahtera secara material adalah orang-orang yang berkecukupan dalam hal memberi. Jadi orang ini tidak pernah merasa sulit untuk melakukan pemberian. Walaupun itu hanya pemberian sedikit. Bahkan dikatakan walaupun itu hanya sesuap nasi. Orang ini tidak sulit dalam hal memberi. Jadi ukurannya bukan ukuran jumlah seberapa banyak yang dia berikan. Ya, tapi bagaimana dia merasa batinnya puas, batinnya tidak kurang pada saat dia memberi. Begitu. Nah, kalau seseorang punya perkembangan dalam kesejahteraan material ini, dikatakan dia ini sudah tepat bergaul dengan orang yang baik dan bijaksana. Tapi kalau di dalam kehidupannya, justru banyak kemunduran dalam hal material yang dia lakukan. Ya. Nah ini harus diwaspadai. Dia ini sedang bergaul dengan siapa? Begitu. Banyak kasus-kasus Ibu Bapak ketika seseorang ini salah pergaulan, ya, maka bisa menyebabkan runtuhnya atau jatuhnya kesejahteraan materi yang dia miliki. Bukan hanya di zaman sekarang, bahkan di zaman kehidupan Sang Buddha. Ada juga yang bahkan terkena satu ikatan pertemanan yang tidak baik yang menjerumuskan seseorang itu bisa membawa pada kematian, bahkan kelahiran di alam-alam menderita. Di zaman Sang Buddha sendiri, Ibu Bapak, di dalam kisah Petawatu diceritakan, ada seorang anak dari saudagar kaya, ya, yang pada saat itu juga tinggal di wilayah Rajagaha. Tetapi karena anaknya yang sematawayang itu tidak pernah diberikan satu pendidikan atau cara yang baik dan benar dalam mengelola kekayaan, nah dia bisa jatuh. Sampai di usia dewasanya, anak ini menikah dengan wanita yang menghabiskan kekayaannya saja. Jadi wanita ini kehidupannya sangat boros sekali. Gemar minum-minuman, gemar berjudi, ya. Gemar dalam artian itu menghambur-hamburkan kekayaan, gemar berkeliaran di tengah malam. Dan ini membawa pada potensi kekayaan yang diwariskan dari saudagar kaya itu kepada anaknya menjadi habis. Sampai benar-benar jatuh miskin. Begitu sudah miskin, apa yang dilakukan oleh istrinya? Kira-kira bagaimana?
Kalau zaman sekarang itu ketika orang masih kaya raya, disayang-sayang ya. Begitu sudah habis uangnya, nah ditinggal pergi begitu saja. Dan itu juga terjadi di zaman kehidupan Sang Buddha, Ibu Bapak. Suaminya begitu jatuh miskin, ya, istrinya meninggalkan. Dan akhirnya dia ini sampai menjadi seorang pengemis, suaminya ini. Begitu menjadi seorang pengemis, ada sekelompok perampok yang melihat, pria itu masih muda. Dia hanya menjadi seorang pengemis. Bagaimana kalau kita ajak saja sebagai tim merampok? Jadilah mereka sekumpulan para perampok, berteman dengan kelompok para perampok ini. Akhirnya apa yang terjadi, Ibu Bapak? Begitu mereka bergaul atau pemuda ini bergaul dengan kelompok para perampok tadi, pemuda itu mendapatkan satu sanksi. Sanksinya apa? Karena perampok sedang menjalankan misinya untuk merampok sebuah rumah. Dan pemuda tadi itu hanya diminta untuk mengawasi, nanti kalau ada orang datang, kasih tahu saya. Kasih tahu teman-temannya. Begitu benar ada yang mengetahui bahwa rumah itu sedang dirampok, lalu pemuda itu berteriak, ada orang. Dia ditinggalkan oleh komplotan perampok itu. Sampai yang ditangkap oleh raja hanya pemuda itu. Dan akhirnya begitu ditangkap, raja memutuskan untuk mengeksekusi dirinya. Dalam artian, ya dihukum mati. Dihukum mati. Nah, sebelum dihukum mati, orang ini masih punya kebajikan. Diceritakan ada seorang wanita pelacur yang istilahnya itu wanita penghibur ya, melihat dia ini sedang diarak menuju tempat eksekusi untuk dihukum mati tadi. Begitu melihat wanita penghibur itu, pemuda ini waktu dia masih kaya raya, sangat baik. Ya. Bahkan pernah membantu saya. Tetapi karena kelengahan dengan pergaulan yang tidak benar, dia menjadi jatuh, bahkan akan mengalami kondisi kematian dengan cara dihukum mati oleh raja. Alangkah baiknya saya akan berbuat baik yang terakhir kali. Wanita penghibur itu berpikir demikian. Lalu wanita ini mempersiapkan satu minuman dan juga manisan. Kalau orang India kan biasa makanannya manisan ya. Untuk dititipkan kepada pengawal di mana tempat eksekusi itu dilakukan. Begitu di sana, makanan dan minuman itu dipersembahkan kepada pemuda tadi, diberikan kepada pemuda tadi. Nah, pada saat menerima makanan dan minuman itu, kira-kira bagaimana perasaan pemuda itu, Ibu Bapak? Orang yang sudah tahu akan dibunuh mati, ya, akan dihukum mati, kira-kira masih punya apa ya istilahnya, nafsu untuk makan dan minum tidak kira-kira? Untuk apa? Ya, makanan dan minuman itu tidak lagi bermanfaat untuknya. Dan itu yang terpikir di dalam batin pemuda itu. Makanan dan minuman ini tidak lagi bermanfaat untuk saya. Alangkah baiknya jika saya ada kesempatan, saya akan berdana makanan dan minuman ini. Terakhir kali. Dan pikiran dari pemuda tersebut diketahui oleh Bante Moggallana. Akhirnya Bante Moggallana menampakkan dirinya di hadapan pemuda itu. Dan terakhir kalinya, serta untuk pertama kalinya, pemuda itu berdana makanan dan minuman kepada seorang samana atau petapa. Dan itu menjadi sukacita kebahagiaan yang luar biasa sebelum pemuda itu dieksekusi. Tetapi terakhir, ya, pada saat menjelang akan dihukum mati, Ibu Bapak, pemuda itu terpikir, betapa bahagianya saya hari ini. Karena ada seorang wanita yang
memberikan makanan dan minuman tadi kepada saya, maka saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik kepada seorang biku, kepada seorang bante. Karena muncul pemikiran seperti itu, tiba-tiba pikiran sukacita setelah perbuatan baiknya tadi berubah menjadi apa? Ingin bertemu dengan wanita yang tadi memberikan makanan dan minuman itu. Di situ bukan lagi pikiran bajik yang muncul Ibu Bapak, tapi pikiran nafsu keinginan. Melekat terhadap wanita yang tadi mempersembahkan makanan dan minuman. Nah, begitu lehernya dipenggal, kemelekatan itu masih ada di dalam pikirannya. Walaupun Bante Moggallana terpikir, semestinya kalau dia mengingat kebajikannya, ya, dia bisa lahir di alam dewa yang lebih tinggi. Tetapi karena pada saat dieksekusi itu batinnya sedang muncul kemelekatan terhadap wanita yang tadi berbuat baik itu, maka dia lahir di alam Catu Maharajika. Ya, alam rendah. Menjadi seorang Gandaba. Ya, menjadi makhluk Gandaba. Begitu. Kalau Gandaba ini sebutannya adalah Gandarwa, ya, atau Gendruwo. Ya, itu sama. Yang semestinya dia bisa lahir di alam dewa yang lebih tinggi, tapi karena kemelekatannya itu dia lahir di alam yang lebih rendah. Nah, ini akibat pergaulan yang tidak baik, Ibu Bapak. Maka jangan meremehkan ya pergaulan kita dengan siapa. Kalau dia di dalam kehidupan ini tidak membawa kesejahteraan materi, maka kita patut untuk menghindari pergaulan itu. Lalu apa saja kesejahteraan yang biasa dimiliki oleh orang yang baik dan bijaksana? Kalau kita bergaul dengan orang yang baik dan bijaksana, selain kesejahteraan materi kita berkembang, yang kedua adalah kesejahteraan intelektual kita juga berkembang. Pengetahuan kita. Ya tentunya di sini bukan intelektual dalam artian pengetahuan-pengetahuan akan ilmu-ilmu umum saja ya Ibu Bapak. Tapi lebih mengarahkan pada wisdom atau kebijaksanaan kita. Dalam melihat sisi baik dan buruk, benar dan salah. Ini yang dikatakan baik dan bijaksana. Kesejahteraan intelektual kita berkembang. Tapi kalau kesejahteraan intelektual kita justru menurun, banyak lengahnya, itu patut untuk kita hindari. Contohnya apa? Kita bergaul dengan orang-orang yang suka mengkonsumsi narkoba, misalkan begitu. Semestinya kita ini kesadarannya bisa dikembangkan pada kualitas-kualitas yang bajik, kualitas-kualitas yang luhur, tapi karena kita ya mengkonsumsi ya makanan ataupun minuman yang membawa pada lemahnya kesadaran itu, kita menjadi orang yang tidak punya wisdom, tidak punya kebijaksanaan. Nah ini kesejahteraan dalam hal intelektual kita akan mengalami penurunan. Maka kalau pertemanan kita mengarah pada hal demikian itu, sebaiknya itu dihindari. Tapi kalau pertemanan yang mengarah pada kesejahteraan intelektual kita, maka itu yang harus dikembangkan. Ya, harus dikembangkan. Nah, lalu yang ketiga Ibu Bapak, kesejahteraan apa yang berkembang ketika kita berteman dengan orang yang baik dan benar? Kesejahteraan emosional kita. Ya. Kita yang misalkan menjadi orang yang temperamen gitu ya. Awalnya temperamen, suka marah-marah, tidak sabaran. Ya. Begitu bergaul dengan sahabat yang baik, oh ya, walaupun masih ada kemarahan di dalam, dia akan menjadi orang yang bisa menahan kemarahannya. Misalkan kita dulunya adalah seorang yang penakut, yang suka khawatir, ya, dan juga hal-hal lainnya, emosi-emosi yang lainnya berkembang di dalam batin kita. Kegelisahan dan lain-lain. Begitu kita berteman dengan persahabatan yang baik dan benar, yang punya kebijaksanaan,
Berteman dengan orang yang baik dan bijaksana itu, ketakutan kita, ya, kegelisahan kita, kekhawatiran kita menjadi berkurang. Begitu. Menjadi kemunculannya itu jarang, misalkan. Nah, itu dikatakan sebagai pertemanan yang baik. Tapi begitu kita berteman dengan orang, kok malah justru banyak gelisahnya ya, banyak khawatirnya ya. Misalkan kita berteman dengan kelompok orang yang suka mencuri begitu. Kira-kira kalau ibu bapak atau saudara-saudari ini bergaul dengan para perampok, para pencuri begitu, batinnya tenang enggak? Tidak. Nah, itu kesejahteraan emosinya itu juga belum tercapai. Tetapi kalau kita bergaul dengan mereka yang menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila, menghindari kebohongan, ya, menghindari ya, minum-minuman keras, bahkan termasuk narkoba dan lain-lain. Kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai. Nah, itu dikatakan kesejahteraan emosi kita ini menjadi berkembang baik, menjadi lebih baik. Ya. Tetapi kalau kesejahteraan emosi kita ini menjadi tidak stabil ya, menjadi tidak baik, nah kita juga patut menghindari pertemanan yang seperti itu. Lalu yang terakhir, yang keempat, apa yang menjadi ciri? Ya. Kita dikatakan bergaul dengan orang yang baik dan bijaksana. Kita mengarahkan diri kita pada aspek perkembangan spiritual. Ya, perkembangan spiritual. Dalam artian di sini, ketika kita bergaul dengan mereka, ya, tujuan-tujuan tertinggi dari praktik dhamma itu bisa terrealisasi. Dalam artian ya, kalau dulunya tidak gemar berdana, menjadi gemar berdana. Kalau dulunya tidak punya keyakinan pada tiratana, menjadi punya keyakinan pada tiratana. Kalau dulunya tidak gemar praktik sila, menjadi gemar mempraktikkan moralitas. Berperilaku yang baik, berperilaku yang santun, yang benar. Kalau dulunya tidak gemar mengembangkan praktik samadhi dan bawana, menjadi gemar mengembangkan praktik samadhi dan bawana. Nah, ini dikatakan akan mengarahkan pada kesejahteraan spiritual seseorang itu menjadi berkembang. Tetapi kalau seseorang ya dalam kehidupannya justru kesejahteraan spiritualnya ini menjadi menurun, ya, bahkan tidak muncul. Nah, ini dikatakan orang ini sedang berada pada pergaulan dengan orang-orang yang tidak baik dan tidak bijaksana. Nanti ya, recheck. Kira-kira pertemanan mana yang membawa pada 4 kesejahteraan itu? Dan pertemanan mana yang membawa pada turunnya 4 kesejahteraan itu? Pada akhirnya seseorang itu sebenarnya tidak butuh teman yang banyak, Ibu Bapak. Walaupun pertemanannya sedikit, tetapi itu membawa pada perkembangan 4 kesejahteraan tadi, itu yang harus dijaga dan dirawat. Tetapi sekalipun pertemanannya luas, ya, tetapi membawa pada runtuhnya 4 kesejahteraan tadi, Ibu Bapak harus pandai-pandainya memfilter, pandai-pandainya menyaring pertemanan. Bukan berarti membeda-bedakan teman, tidak. Tapi ada orang-orang yang memang dijadikan sebagai teman dekat, ada orang-orang yang memang harus dibatasi pertemanannya, agar 4 jenis kesejahteraan tadi tidak mengalami penurunan. Ya, seperti itu. Ini hal pertama yang dikatakan sebagai berteman dengan orang baik dan bijaksana itu adalah hal yang sangat penting sebagai cara awal untuk mengarahkan diri
dengan benar. Suatu ketika, Bante Ananda bercakap-cakap dengan Sang Buddha. Dan beliau sempat ditanya oleh Sang Buddha, "Oh Ananda, seberapa pentingkah ya persahabatan yang baik itu membawa pada perubahan batin seseorang?" Bante Ananda menjawab, persahabatan itu 50%, separuh dari kehidupan suci. Lalu Sang Buddha menegaskan, "Oh, tidak Ananda, persahabatan itu adalah keseluruhan dari kehidupan suci." Maka disitulah Sang Buddha juga menekankan bahwa bertemanlah dengan mereka yang bijaksana, agar kita itu mencapai kualitas kesejahteraan spiritual pada kesucian batin. Walaupun memang orang lain itu tidak bisa mensucikan diri kita. Tapi dengan persahabatan yang baik itu, kita ini mendapatkan keseluruhan dari kehidupan yang baik untuk tujuan-tujuan berikutnya. Di dalam Awija Sutta juga dikatakan demikian. Ada 8 hal kenapa dikatakan seseorang itu tidak mampu mengikis awija secara total. Awija itu adalah yang paling sulit dikatakan untuk dikikis sebagai rintangan terakhir untuk mencapai tingkat kearahataan. Kemudian Sang Buddha menjelaskan ada akar. Kenapa awija itu muncul? Karena awija ini masih ditopang oleh makanan. Apa makanan dari awija? 5 rintangan batin, pancaniwarana. Kenapa masih muncul pancaniwarana atau 5 rintangan batin? Karena orang itu punya perbuatan buruk dari 3 pintu. Pintu ucapan, pintu pikiran, pintu perbuatan. Masih ada perbuatan buruk itu. Kenapa orang itu masih punya perbuatan buruk? Karena indrianya tidak terkendali. Ya, ini, indrianya tidak terkendali. Kenapa indrianya tidak terkendali? Atau tanpa ada pengembangan indriya samvara? Karena orang ini tidak punya sati sampajana. Tidak punya perhatian atau pengingatan yang benar dan juga kebijaksanaan. Kenapa orang ini tidak punya sati sampajana? Karena orang ini tidak mengembangkan yoniso manasikara. Tidak mengembangkan perhatian yang benar dengan perenungan-perenungan ke dalam hati yang benar. Kenapa orang ini tidak mengembangkan yoniso manasikara? Karena orang ini tidak punya sada terhadap tiratana. Tidak punya keyakinan. Dan kenapa orang ini tidak punya keyakinan pada tiratana? Karena orang ini tidak pernah mendengarkan ajaran kebenaran. Kenapa orang ini tidak pernah mendengarkan ajaran kebenaran? Terakhir Sang Buddha menandaskan. Karena orang ini tidak bergaul dengan orang yang baik dan bijaksana. Begitu sangat pentingnya pergaulan yang baik dan bijaksana itu Bapak. Karena untuk mencapai satu tujuan tertinggi sebagai umat Buddha, menuntaskan ya awija, sesuatu yang dikatakan sebagai penghalang atau perintang batin ini, ya akarnya adalah dari bergaul dengan orang yang bijaksana. Ini yang pertama. Lalu yang kedua Ibu Bapak, bagaimana cara mengarahkan diri dengan benar juga? Sebagai salah satu cara seseorang bisa dapat berkembang dalam hal-hal yang baik dan benar. Yang kedua, setelah tadi bergaul dengan orang yang baik dan bijaksana, yang kedua ini adalah mendengarkan ajaran kebenaran. Dan mendengarkannya bukan hanya sekedar mendengarkan ya Ibu Bapak ya. Ada satu kekhususan yang dikatakan
mendengarkan ajaran bijaksana dengan penuh rasa hormat. Ini penting. Kadang-kadang kita hanya berhenti pada mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai adalah berkah utama. Tetapi di dalam 4 cara ini, ya, untuk mengarahkan diri dengan benar ini, kualitas yang kedua, mendengarkan ajaran kebenaran ini harus disertai dengan rasa hormat. Apa yang dimaksud dengan rasa hormat di sini, Ibu Bapak? Rasa hormat ini mengingatkan kita pada 3 aspek penghormatan. Ya. Hormat melalui pikiran, hormat melalui ucapan, dan hormat melalui perbuatan. Apa yang dihormati? 1, yang patut dihormati pada saat kita ini mendengarkan ajaran adalah si pembabar dhamma. Yang kedua, yang patut dihormati pada saat kita mendengarkan ajaran adalah ajaran kebenaran itu sendiri. Siapapun itu dan apapun itu. Kenapa, Ibu Bapak? Dan bagaimana cara kita menghormati ajaran kebenaran ini dengan sesuai, dengan yang semestinya? Kalau di dalam Winaya, ya, ada beberapa aspek, ya, di dalam Sekiawata, ya. Kita menghormati dengan pikiran, bagaimana caranya? Kita menghindari munculnya pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang penuh kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin terhadap si pembabar dhamma dan dhamma itu sendiri. Contohnya apa? Gimana? Kok bisa muncul keserakahan terhadap si pembabar dhamma, Sila? Ya, contohnya, pembabar dhamma yang menyampaikan dhamma hari ini adalah pembabar dhamma yang top sekali. Pengetahuannya bagus sekali misalkan. Maka saya akan datang dengan pikiran mau mendapatkan pengetahuan. Bagus sebenarnya, tapi kalau disertai dengan keserakahan, keserakahan hanya untuk mendapatkan pengetahuannya saja, tanpa didasari pada penghormatan dhamma dalam aspek yang kedua ini, Ibu Bapak kurang mendapatkan manfaatnya. Nanti di satu sisi ketika hari ini yang membabarkan dhamma bukan orang yang top, bukan pembabar dhamma yang baik, misalkan begitu, Ibu Bapak akan merasa kecewa. Dan di situ secara tidak langsung muncul penolakan terhadap si pembabar dhamma itu. Nah, ini aspek rasa hormat terhadap pembabar dhamma. Lalu menghormati dhamma itu sendiri juga dengan pikiran. Bahwa kita datang ke sini misalkan dengan belajar dhamma, mendengarkan dhamma ini dengan tujuan bahwa saya ingin meningkatkan kualitas pemahaman dhamma saya dan juga kualitas praktik dhamma saya. Sebagai bentuk rasa hormat saya pada Tiratana, pada dhamma ajaran dari Guru Agung Buddha. Dhamma yang saya dengarkan ini mampu menuntaskan segala bentuk penderitaan batin saya. Mampu mengembangkan kualitas kusala kama saya. Daripada saya tidak mendengarkan dhamma. Ini adalah kesempatan. Ini melalui pikiran yang harus dimunculkan, Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak datang ke sini bukan hanya sekedar menjalankan ritual bahwa di dalam puja bakti hari Minggu itu ada baca parita, selesai baca parita meditasi, selesai meditasi mendengarkan ceramah, selesai mendengarkan ceramah nanti dana paramita, selesai sudah. Bukan. Tujuan dari pikiran yang bajik itu harus dimunculkan. Ini yang dimaksud kita menghormati dhamma, pati dhamma. Ya. Kadang ada orang berpikir, kenapa Sila si pembabar dhamma ini atau pemberi dhamma, penceramah dhamma, duduknya harus lebih tinggi?
Ya, duduknya harus lebih tinggi. Selain bukan hanya sekedar menghormati, oh karena itu untuk penceramahnya, tidak Ibu Bapak. Memang di aturan winaya ada. Ditata aturan di dalam winaya ini ada. Oh kalau begitu, kalau mereka yang tidak menjalankan winaya boleh dong sila. Enggak, duduknya di lebih tinggi, sebaiknya duduknya juga tetap di posisi yang lebih tinggi. Misalkan ada romo, ramani, dan lain sebagainya. Dari si pendengar dhamma. Ini bukan hanya sekedar untuk menghormati, oh itu orang yang membabarkan dhamma, bukan. Tapi untuk menghormati dhamma itu. Dhamma asana para bante, ada. Ya. Kemudian Atasilani menggunakan ini. Posisinya lebih tinggi dari ibu bapak. Bukan karena Atasilani merasa lebih tinggi, bukan. Tapi ini sebagai salah satu kita menghormati dhamma. Ya. Kalau posisi orang si pembabar dhamma ini, posisinya duduknya itu lebih tinggi, orang-orang akan punya fokus perhatian yang baik. Dan ini menjadi salah satu hal yang saling berkaitan sebagai bentuk sikap menghormat. Ya. Lalu menghormati dalam hal ucapan. Dalam hal ucapan. Baik itu kepada pembabar dhamma ataupun dhamma itu sendiri. Dhamma pada saat kita dengarkan, pada saat dhamma itu baik dan membawa pada ketenangan dan kedamaian batin kita sendiri, Ibu Bapak, itu yang mengarahkan kita pada suatu kualitas bajik. Membawa pada perubahan-perubahan yang dulunya kita kurang baik menjadi lebih baik. Yang dulunya kita sudah baik menjadi sangat baik. Bukan justru sebaliknya. Dhamma dijadikan sebagai alat untuk mencerca pihak lain. Karena kita sudah tahu dhamma itu bermanfaat ya. Oh begitu ada orang yang perilakunya buruk, orang itu tidak menjalankan dhamma dengan baik. Kemudian kita terus perguncingkan ya dengan dasar dhamma itu. Dhamma diajarkan oleh Guru Agung Buddha karena sebagai bentuk cinta kasih beliau kepada mereka-mereka yang berkeyakinan terhadap dhamma itu. Bukan untuk tujuan mencela pihak lain. Jadi dhamma yang pernah ibu bapak pahami, pelajari, dengarkan, bahkan direnungkan ke dalam batinnya itu, ini tujuannya adalah untuk dienyam oleh batin kita sendiri. Menjaga ucapan kita. Menjaga rasa hormat kita terhadap dhamma. Syukur dhamma yang pernah kita dengar ini, kita sampaikan kepada pihak lain. Seandainya pihak lain itu sudah siap, matang, sudah ranum batinnya, menjadi mengerti dengan benar. Seandainya mereka belum matang, belum ranum batinnya, ya tidak apa-apa. Kita tidak perlu membenci dengan ucapan-ucapan. Kita juga tidak perlu menjadi gelisah dengan ucapan-ucapan dhamma dan lain-lain. Nah ini karena kita menghormati dhamma. Karena kita menghormati dhamma melalui ucapan itu sendiri. Hati-hati dalam mengucapkan dhamma. Memberikan pikiran yang ke arah pada lenyapnya kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin kita. Demikian juga pada saat kita menyampaikan itu, tujuannya juga hanya satu. Dhamma yang disampaikan ini, yang saya sampaikan ini, ibu bapak harus berpikir, saya menyampaikan dhamma ini, semoga bisa melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin saya. Demikian juga semoga mendorong orang yang mendengarkan dhamma ini tergugah untuk melenyapkan kebencian, keserakahan, dan kebodohan batinnya. Itu yang harus kita renungkan sebagai bentuk wujud penghormatan pada dhamma. Ini yang dimaksudkan kita menghormat melalui ucapan pada dhamma dan pembabar dhamma. Kita menghormati Sang Buddha, pembabar dhamma utama, yang mengajarkan dhamma hingga saat ini bisa bertahan. Menghormat kepada para siswa Buddha, yang meneruskan keberlanjutan dhamma itu hingga saat ini.
Ini sebagai bentuk rasa hormat. Kenapa kita menghormat? Saya mengatakan saya berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena kita menghormati Dhamma beliau. Karena ada Dhamma inilah maka Guru Agung Buddha dihormati. Kita menghormat Dhamma ini. Karena Dhamma ini ada para siswa yang merealisasi Dhamma ini. Dan mengajarkan ulang Dhamma ini kepada banyak orang. Itulah tujuan kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita respect pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah ini aspek dari ucapan. Lalu aspek perbuatan, mendengarkan Dhamma dengan baik itu bagaimana sila? Dengan penuh rasa hormat. Termasuk sikap. Ya, sikap yang disertai rasa hormat pada saat mendengarkan Dhamma. Memperhatikan Dhamma itu dengan benar. Ya. Ada beberapa sikap. Ya, kalau di dalam Sekiawata, di sini ada yang sudah pernah ikut Pabaja Samanera? Nah, yang pria, yang putranya, putra-putra, belum ada? Romo Ito, ya sudah pernah. Yang wanita pernah ikut Antasilani? Oh, 1, 2, luar biasa. Bagus. Kalau di dalam buku panduan Samanera dan buku panduan Antasilani itu ada tata cara dalam membabarkan Dhamma, serta mendengarkan Dhamma. Ya. Bagaimana sikap seseorang pada saat mendengarkan Dhamma? Ya, tidak membawa senjata di tangan. Ya, seseorang tidak akan membabarkan Dhamma dengan kepada mereka yang membawa payung, membawa tongkat, membawa senjata. Kenapa sila? Nanti kalau nggak senang dengan Dhammanya takut dipukul. Tapi bukan hanya masalah itu saja, itu diterapkan di dalam Vinaya sebagai bentuk rasa hormat pada Dhamma. Lalu tidak akan membabarkan Dhamma, misalkan saya duduk kepada orang yang berdiri. Ya. Tidak akan membabarkan Dhamma kepada orang yang berserban di kepala atau berpenutup kepala, pakai topi. Maka ibu bapak tidak ada yang pakai topi kan ya di sini. Nah, itu. Karena di ruang tertutup sila, nggak tahu kalau di ruang tidak tertutup. Ya memang ini menyesuaikan. Tidak duduk merangkul lutut. Ya, duduk merangkul lutut, ya, santai, seperti sedang nonton televisi itu, ya. Nah itu dihindari. Posisi duduk boleh bersimpuh seperti ini atau duduk bersila juga bisa mendengarkan Dhamma. Ada beberapa hal yang itu bisa diterapkan secara sikap atau perbuatan pada saat kita mendengar Dhamma sebagai bentuk rasa hormat kepada pembabar Dhamma dan juga Dhamma itu sendiri. Ya. Nah ini ibu bapak bisa mengetahui itu bagaimana? Kalau mau mendengarkan Dhamma. Selain mau mendengarkan Dhamma, bagaimana caranya sila bisa tahu tata aturan sikap menghormat pada Dhamma itu? Jadi samanera, jadi Antasilani. Ini bukan promo ya, tapi mengajak langsung. Ya. Yang putra-putra, bapak-bapaknya, selagi belum usianya 80, ya, bisa ikut Pabaja Samanera. Di Surabaya kan biasanya juga ada ya. Kalau pelatihan Antasilani belum ada di Surabaya. Siapa tahu nanti di Dhamadipa Surabaya ini bisa mengadakan. Ya. Di beberapa tempat di Semarang, di Jakarta, ya, sudah banyak diadakan kegiatan pelatihan Antasilani. Ya. Nanti kalau memang ingin mengetahui lebih lanjut, ya, pemahamannya bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan saja, tapi ibu bapak langsung mengetahui bagaimana sikap, perilaku, menghormat Dhamma itu dengan baik, melalui praktik secara langsung. Nah itu penting sekali ibu bapak. Ini cara untuk mengarahkan diri dengan benar. Gitu. Karena tidak mungkin pengurus wihara satu-satu ibu bapak nanti tolong ya pada saat mendengarkan Dhamma begini-begini. Bisa juga mungkin diberikan satu tulisan informasi, ya, berpakaian yang rapi dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu informasi. Tapi itu
akan menjadi lebih mengena, ya, bermanfaat, punya ingatan yang panjang kalau kita ini sudah langsung menjalani. Ya, ikut Pak Baja sama Nera, ikut Atasilani. Nanti akan tahu, oh, ternyata Bante pada saat menyampaikan dhamma ini bolehnya sikapnya begini, Atasilani begini, yang mendengarkan seperti ini, seperti ini. Karena nanti kalau yang mendengarkan seperti ini, wah, ini melanggar winaya. Ya. Jadi mendengarkan dhamma ini bukan hanya aspek kita punya pendengaran, alat pendengaran hanya untuk menangkap itu, tapi juga aspek batiniah, di mana muncul satu penghormatan melalui 3 hal, pikiran, ucapan, dan perbuatan, sikap. Begitu. Ini sangat penting. Mendengarkan dhamma. Begitu sangat pentingnya Ibu Bapak, seseorang itu mendapatkan kesempatan mendengarkan dhamma. Walaupun itu hanya satu kata, bukan satu kalimat, satu kata. Kalau Ibu Bapak bisa memahami satu kata saja di dalam satu esensi dhamma, dan itu bisa direnungkan dengan baik, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat-sangat bermanfaat. Misalkan, satu kata itu apa sih lah? Satu kata itu misalkan panya. Apa ya panya itu? Satu kata itu misalkan caga. Apa ya caga itu? Satu kata itu misalkan sila. Manfaat dari sila itu merenungkan bahwa dengan praktik sila, saya sendiri pernah mempraktikkan sila, misalkan begitu, ada manfaatnya ini itu. Ibu Bapak punya manfaat yang tidak ternilai. Sebegitu berharganya, bernilainya dhamma itu. Tidak sebanding dengan permata mulia di dunia ini. Permata mulia yang bahkan mahal, termahal sekalipun. Ibu Bapak punya satu permata mulia yang paling mahal di dunia ini ya. Bahkan mungkin harganya bisa sampai berapa triliun gitu. Tapi kalau Ibu Bapak tidak pernah mendengarkan dhamma, Ibu Bapak tidak bisa mengatasi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Tapi jika satu kata dhamma, itu bisa Ibu Bapak dengar dan pahami dengan baik, kemudian direnungkan, dipraktikkan dengan baik, permata itu bisa Ibu Bapak dapatkan dalam banyak kehidupan. Ya. Ini dikatakan dhamma itu sebagai permata mulia, setelah permata Buddha. Ini. Lalu yang ketiga Ibu Bapak, cara mengarahkan diri dengan benar. Yang ketiga, setelah tadi bergaul dengan orang yang baik dan bijaksana, mendengarkan dhamma dengan penuh rasa hormat, yang ketiga ini adalah merenungkan dhamma yang sudah pernah didengar itu dengan intensitas yang terus-menerus. Merenungkan dhamma yang pernah didengar. Sebagai ini adalah yang baik secara terus-menerus. Misalkan Ibu Bapak pernah hanya mendengar satu kata tadi yang saya jelaskan. Oh, caga, sila, rasa hormat, atau santuti, rasa puas, atau subharo. Subharo. Tahu subharo Ibu Bapak? Belum? Pernah dengar tapi? Enggak pernah ya? Barusan didengar? Subharo Cak. Di mana itu? Di Karania Metta Sutta. Artinya apa subharo itu? Mudah dirawat. Ya. Menjadi orang yang mudah dirawat. Subharo. Apa sih maksudnya mudah dirawat itu sila? Tidak repot hidupnya. Tidak repot. Tidak menyulitkan orang lain. Walaupun itu sebagai perumah tangga, bagus jika itu dikembangkan. Oh, hari ini saya bertekad menjadi orang yang tidak repot hidupnya.
tidak menyulitkan orang lain, mudah dirawat. Kalau itu Ibu Bapak bisa renungkan 1 hari, ya, oh tidak repot, tidak susah, tidak banyak keinginan. Itu sudah membawa pada ketenangan batin. Walaupun itu hanya 1 kata, Subharu, munculkan Subharu, mudah dirawat. Menjadi pasangan suami istri misalkan. Sang istri mudah dirawat oleh suami, suami juga mudah dirawat oleh istrinya. Tidak banyak menuntut, tidak repot. Ya akan menjadi hidup yang harmoni. Tapi kalau tidak mudah dirawat, ya, komplain, banyak tuntutan. Akhirnya apa? Banyak masalah. Ya, ini sebagai perumah tangga. Jadi itu bukan hanya untuk para samana yang mudah dirawat, itu hanya para samana saja sila. Simple hidupnya. Pakaiannya ya warnanya itu saja. Ya. Bukan, sebagai perumah tangga pun juga bisa. Nah, ini merenungkan dhamma yang terus-menerus ini Ibu Bapak. Dhamma yang sifatnya kusala ini direnungkan terus-menerus, dimunculkan di dalam batin kita. Itu namanya sati. Punya pengingatan terhadap dhamma. Misalkan Ibu Bapak 1 hari merenungkan tentang anicca misalkan. Kalau di Abinha Pacawekanapata, itu kan ada perenungan yang kerap kali harus direnungkan. Apa saja Ibu Bapak? Bahwa saya wajar mengalami usia tua, wajar mengalami sakit, wajar mengalami kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri. Ya. Berhubungan dengan karmaku sendiri. Mewarisi karmaku sendiri. Nah itu perenungan-perenungan dhamma. Kalau Ibu Bapak setiap saat ya mampu merenungkan itu, oh ternyata dalam menghadapi perubahan itu simple sekali. Tapi kalau batin seseorang tidak muncul perenungan-perenungan dhamma di dalam batinnya, untuk menghadapi perubahan kehidupan ini Ibu Bapak, itu akan menjadi hal yang sangat sulit sekali. Bahkan dikatakan duka, penderitaan yang sulit diatasi. Nah ini pentingnya, kenapa dhamma dikatakan sebagai obat yang mampu mengarahkan seseorang itu bisa berpikir dengan benar, berucap dengan benar, dan juga praktik berbuat benar itu. Ini, karena dhamma yang pernah didengar itu direnungkan, ditempatkan dalam hati, dimunculkan dalam ingatan. Itu yang dimaksud dengan sati, sama sati, pengingatan benar. Dimunculkan dalam batin. Ini cara ketiga. Kemudian cara keempat, yang terakhir Ibu Bapak. Bagaimana cara seseorang bisa mengarahkan dirinya dengan benar? Yaitu tidak lengah melaksanakan dhamma. Atau nama lainnya adalah mempraktikkan dhamma. Apa yang dimaksud dengan mempraktikkan dhamma ini, Ibu Bapak? Mempraktikkan dhamma itu adalah kemampuan seseorang tidak lengah melaksanakan dhamma itu sendiri. Apa madu cak damesu. Apa madu. Pamada itu artinya lengah. Kalau apa mada atau apa madu artinya tidak lengah. Di mana itu? Di Manggala Sutta. Ya. Tidak lengah melaksanakan dhamma. Artinya apa Ibu Bapak? Diarahkan atau dianjurkan untuk praktik dhamma itu secara terus-menerus juga. Jadi bukan untuk direnungkan saja, tapi juga dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. 1 hari bertekad, misalkan dalam hal caga. 1 hari bertekad, misalkan untuk praktik sila.
1 hari bertekad untuk mengembangkan kualitas luhur di dalam batin. 1 hari bertekad untuk mengembangkan kedamaian batin. Ini artinya berusaha untuk tidak lengah. Kalau 1 hari itu divariasi boleh enggak Sila? Boleh. Sesuai dengan kebutuhan batinnya. Misalkan ibu bapak ingin praktik bertekad melepas sesuatu. Ya. Pada umumnya, level atau tahapan melepas itu memang berbeda-beda setiap orang. Dan tidak masalah. Kalau seseorang belum bisa melepas sesuatu yang istimewa di luar dirinya, ya sesuatu yang tidak istimewa. Tapi kalau tidak pernah dipraktikkan, dilatih, sulit. Contohnya apa Sila? Saya katakan, biasanya orang-orang kalau melepas barang-barang yang sudah expired itu, mudah ya. Nah, mudah enggak ibu bapak? Mudah lah, masa enggak mudah? Misalkan ibu bapak punya banyak barang yang sudah tidak bermanfaat, ada tukang pemulung misalkan ya, kasihkan mudah. Ya. Tapi kadang-kadang kalau orang tidak terlatih dalam hal pelepasan ya, berdana ataupun caga begitu ya, melepas benda yang sudah expired pun sulit ibu bapak. Oh jangan, ini punya kenangan 50 tahun yang lalu misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Sulit. Saya sering mencontohkan, kalau ibu bapak ya baru beli HP, ya, masih bagus gitu, apalagi ada brandingnya HP-nya itu, dengan brandingnya gambarnya apel yang agak keruak begitu ya. Nah, tolong ya, ini HP-nya besok dikasihkan pada pemulung gitu. Wah jangan Sila, ini kan HP baru beli kemarin Sila, gitu ya. Sulit. Ya sangat dimaklumi. Tapi coba kalau HP itu sudah dipakai misalkan 5 tahun, 10 tahun ya. Bahkan dipencet tombol powernya aja udah nggak bisa. Sudah buru-buru. Udahlah kasih aja itu. Kasih dengan mudah. Tapi kalau seseorang tidak punya latihan untuk mau praktik melepas, memberi pun benda-benda yang expired itu sulit. Berbagi bahkan 1 suap nasi pun sulit. Misalkan ibu bapak baru masak atau makanannya enak ya, baru dimasak, masih panas, masih hangat aromanya. Wah, menarik sekali. Ada tetangganya sebelah belum masak. Tahu, ada tetangganya sebelah belum masak. Makanan itu karena makanan favoritnya. Mau berbagi saja 1 centong saja itu sulit. Kenapa? Kan ini nanti bisa saya buat untuk makan 3 kali Sila. Pagi, siang, malam. Oke, pagi dan siang disisihkan. Begitu malam ternyata pulang kerjanya ternyata sampai jam 11 malam. Akhirnya makanannya jadi expired, basi. Begitu sudah basi, bukan cara melepasnya sudah tidak mikir-mikir lagi. Ini sudah aromanya yang tadi masih enak, yang masih panas, sudah aromanya berubah asem-asem begitu ya. Nah, sudah basi gitu. Biasanya apa? Udah makanan ini singkirkan aja. Udah basi. Mudah itu melepas. Ya. Tapi kalau masih dalam kondisi yang baik, yang bagus, kita jarang-jarang. Nah ini tapi perlu dilatih ibu bapak. Mulai dari level yang paling sederhana dari benda di luar diri kita. Beda lagi kalau kita bertekad misalkan. Ibu bapak misalkan hanya punya uang 10.000 rupiah saja. Bertekad hari ini saya pokoknya dengan uang 10.000 rupiah ini akan berbuat baik. Kepada siapa saja. Nanti akan ketemu pemulung sampah, atau tukang sapu, atau tukang parkir, atau abang ojol ya begitu ya. Atau mau buat dana di wihara. Pokoknya saya bertekad hari ini saya mau berdana 10.000 rupiah ini. Kira-kira begitu keluar rumah, melihat ada tukang parkir, Pak ini Pak parkir 10.000. Wah ini kebanyakan Bu, gak apa-apa Pak, ambil aja. Wah kebahagiaannya itu akan muncul dari pagi, siang, malam. Wah hari ini saya sudah berbuat baik dengan 10.000 rupiah. Ya.
Tapi beda dengan orang yang tidak punya tekad itu. Berbuat baik 10.000, wah dibawa, ditaruh sebentar di atas meja. Kemudian dia pergi ke toilet. Begitu keluar dari toilet, loh, uang saya kok tidak ada ya di atas meja tadi, kemana ya? Mikir dari pagi, siang, sore, uang saya di atas meja 10.000 tadi kemana ya? Mikir. Sore harinya, anaknya pulang dari sekolah, tok tok tok. Ma, tadi itu uang 10.000 di atas meja saya bawa, Ma. Oh, ternyata kamu ya yang ngambil uangnya Mama 10.000. Padahal mamanya itu sudah mikir uang saya 10.000 kemana. Yang orang pertama tadi 10.000 dilepas, yang dipikirkan happy terus sepanjang hari. Yang satunya yang dipikirkan 10.000 saya kemana ya sepanjang hari itu. Beda kualitas batinnya. Ini kalau ibu bapak mempraktikkan dhamma yang sudah pernah didengar itu dengan baik di dalam kehidupannya, walaupun hanya sedikit saja, bisa berbagi kepada pihak lain. Yang pernah didengar itu tentang praktik caga misalkan, itu sangat baik untuk bisa diterapkan. Belum lagi nanti ibu bapak akan terus meningkat, pernah mendengar tentang apa? Tentang anicca, tentang apa itu praktik sila, bahaya seseorang yang tidak mempraktikkan sila misalkan, manfaat-manfaat dari praktik sila. Kemudian ibu bapak meningkat lagi, manfaat dari praktik mengembangkan dhamma, manfaat dari praktik samadhi. Ya. Begitu sudah mengenyam manfaat-manfaat itu, orang-orang yang gemar mempraktikkan dhamma itu, dikatakan mereka-mereka yang berada dalam kewaspadaan. Tapi mereka yang berada dalam kelengahan, ya, adalah mereka yang sulit sekali mempraktikkan dhamma, ibu bapak. Adalah tidak mengapa ibu bapak tidak punya apapun, ya. Tetapi kalau ibu bapak punya satu batin yang mengarah pada kualitas dhamma, ibu bapak tidak akan menjalani kehidupan ini dengan sulit. Kalau kehilangan harta, kehilangan sanak keluarga, ya, kehilangan orang-orang yang dicintai, itu belum seberapa kesedihannya. Dikatakan bukan berarti tidak menyedihkan tiga hal ini. Tiga hal ini tetap membawa pada potensi kesedihan. Tetapi yang paling berbahaya adalah ketika seseorang itu sudah kehilangan kesempatan untuk bisa punya kebijaksanaan dari mendengarkan dan mempraktikkan dhamma. Maka kalau kehidupan kita ini sekarang, ya, sebagai manusia, ada kesempatan kelahiran itu untuk bisa mengarahkan diri sendiri dengan benar, ya, usahakan semaksimal mungkin. Usahakan seoptimal mungkin. Saya akan menutup uraian dhamma ini dengan satu renungan, Ibu Bapak, yang terdapat di dalam Sangyutta Nikaya. Tentang perumpamaan kuda liar. Kuda liar. Ya. Sang Buddha menyampaikan bahwa masih belum sebegitu berbahayanya seorang pelatih yang tidak bisa menjinakkan seekor kuda liar. Paling ya istilahnya itu pelatih itu akan cedera, cacat. Bisa juga mati kalau ditendang sampai tidak mengalami ya satu kondisi kekuatan fisik yang baik. Tetapi akan jauh lebih berbahaya ketika seseorang itu tidak bisa menaklukkan pikiran liarnya sendiri. Karena dia tidak bisa mengarahkan dirinya dengan benar. Kenapa? Seseorang yang tidak bisa menaklukkan pikiran liarnya sendiri itu, Ibu Bapak, penderitaan yang akan dia enyam itu bukan hanya di kehidupan ini, bukan hanya sekedar seperti seekor kuda liar yang tidak bisa diarahkan tadi,
membawa potensi pada pelatihnya itu menjadi cacat saja. Tapi kalau dia tidak bisa menaklukkan pikirannya sendiri, dia akan tergelandang pada banyak sekali kelahiran di alam-alam menderita. Tidak mampu mengarahkan batin dengan benar. Maka harus diingat-ingat. Ada 4 cara yang membawa seseorang itu bisa mengarahkan diri dengan benar. Yaitu bergaulah dengan teman yang baik dan bijaksana. Kemudian dengarkan ajaran kebenaran dengan rasa hormat. Ketiga, renungkan dhamma yang pernah didengar itu terus-menerus dalam batin. Dan yang terakhir, praktikkanlah dhamma ini dengan benar. Inilah 4 cara yang mengarahkan seseorang berada pada cara yang benar dalam mengarahkan dirinya sendiri. Hindarilah cara-cara yang tidak benar dalam mengarahkan diri sendiri. Karena pada akhirnya adalah dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakan dhamma dengan benar. Semoga uraian dhamma ini memberikan manfaat kepada ibu bapak sekalian dalam usaha untuk menambah kualitas pemahaman, pengetahuan, dan praktik dhamma dengan baik. Semoga semuanya berbahagia, semoga semuanya maju dalam praktik dhamma. Saya akhiri dengan ungkapan dan harapan, semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.